Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah dan juga orang-orang Malaysia yang menonton channel ini, yang meski sudah saya peringatkan berkali-kali bahwa channel ini tidak sehat untuk kesehatan mental kalian, masih tetap bandel nonton juga, jadi saya tidak akan melarang lagi. Ya, pertandingan semifinal antara Indonesia melawan Uzbekistan sudah berakhir dan hasilnya sudah kita ketahui bersama bahwa kita kalah 0-2 melawan Uzbekistan. Begitu wasit Shen Yinhao meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, euforia pun meledak di kalangan bot-bot penganut filsafat sepak bola toyelisme di berbagai forum sepak bola Indonesia, dan tentu saja ya kaum pemakan ubi kayu yang tidak perlu saya perjelas mereka itu siapa, supaya YouTube tidak menganggap kemudian video ini sebagai bulian dan menjadi alasan untuk menghapus video ini. Tapi sebagai clue siapa mereka, cukup cari bahwa artis terbaik mereka bernama Datuk Seri Alif Syukri, yang sebelum ini sudah membuat narasi-narasi kita malu kepada Indonesia, ya tumpang bangga kepada saudara serumpun dan semacamnya, menyalak kembali. Mereka seperti mendapatkan energi baru kembali, dan media mereka Astro Arena yang sebelum gitu ya. Nah, begitu peluit panjang ditiup oleh Shen Yinhao, langsung menampilkan kaki Ramadan Sananta yang lewat di belakang kakinya pemain Uzbekistan ya, sehingga memang keputusan dari Shen Yinhao ini dia gambarkan itu memang sudah benar. Memang Indonesia aja yang suka ribut-ributin wasit, dan narasi itu sudah mereka bangun jauh sebelum pertandingan ini dimulai ya, bahwa kita itu kalau kalah itu yang menyalahkan wasit, itu nggak mau terima. Nah, jadi kemudian dari situ, meskipun kalau mau dipertanyakan lagi ya bisa panjang ya, karena VAR di Piala Asia U23 ini memang agak aneh. Kalau di Piala Dunia kemarin kita lihat begitu ada gol yang dibatalkan itu, VAR-nya itu langsung menampilkan grafik dari artificial intelligence yang menunjukkan titik di mana bagian tubuh dari pemain itu, kaki Sananta gitu. Tapi juga kalau di gambar yang ditampilkan di VAR ini kan tangan dari pemain Uzbekistan itu sejajar atau bahkan mungkin di belakangnya di belakang kaki Sananta, dan juga ketika bola diangkat itu posisi kaki Sananta itu ketika bola sudah diangkat, bukan ketika bola menyentuh kaki Arhan gitu ya. Jadi ada kelemahan di VAR-nya, tapi sudahlah, pada intinya itu kan memang Uzbekistan bermain jauh lebih baik daripada kita tadi malam. Dan yang kita bahas di sini dulu adalah reaksi dari kaum pemakan ubi kayu ini ya, kaum pemakan singkong. Jadi kalau di video-video sebelumnya, kalau di pertandingan sebelumnya, itu komentar dari kaum pemakan ubi kayu ini betul-betul seperti memuji-muji kita, tumpang bangga, Malaysia harus belajar kepada Indonesia bagaimana mereka menyatukan pelatih dari tim utama dengan tim U23 sehingga ada kesinambungan, dan macam-macam analisa mereka. Kali ini mereka tampil jumawa. Salah satu media besar mereka tentang sepak bola itu Makan Bola menampilkan skor Malaysia 0-2, Indonesia 0-2. Jadi kalau yang kemarin mengatakan level Indonesia sudah jauh di atas kita, kata mereka di berbagai artikelnya itu, begitu peluit panjang ditiup oleh Shen Yinhao tadi, tiba-tiba mereka merasa Malaysia U23 itu setara dengan Indonesia. Kita itu negara yang sama-sama kalah 0-2 dengan Uzbekistan gitu ya. Uzbekistan ini kan seperti video saya sebelumnya, saya katakan ini memang tim terkuat di turnamen ini. Mereka setelah mencetak 12 gol sebelum bertemu kita dan menjadi 14 sekarang, dan tanpa kebobolan satu pun. Nah, dari gol-gol yang dicetak itu yang paling menderita itu Kuwait. Mereka kalah 3-0 5-0 melawan Uzbekistan, kemudian Vietnam 3-0, dan Malaysia, kita dan Arab Saudi 2-0. Nah, kalau kita mengambil logika dari kaum pemakan ubi kayu ini, artinya Indonesia, Arab Saudi, dan Malaysia itu sejajar sekarang posisinya ya. Karena kita tahu kaum pemakan ubi kayu ini adalah orang yang paling terkenal, tidak punya malu sama sekali, dan kemudian sangat ahli dalam menipu diri sendiri gitu ya. Jadi cherry picking kalau di dalam
logical fallacy-nya atau sesat pikir itu sangat umum kita lihat. Yang sudah mengikuti video-video saya di channel ini dari awal paham lah itu bagaimana mereka itu menikmati sesat pikir. Makanya di sini yang diambil adalah skor kita kalah dengan Uzbekistan yang sama dengan Arab Saudi juga ya. Kemudian kalau kita menang lawan Vietnam 3 kali berturut-turut dan mereka terus sudah belasan tahun tidak pernah menang melawan Vietnam, nah, itu lain pembahasan gitu. Pentingnya pokoknya di sini kita sama, dan itu juga makanya karena bisa kita maklumi kenapa mereka sangat bahagia kali ini, karena selama ini andalan mereka ya, boleh nak cerita sedikit, aku tak kisah, ingat sampai bila-bila itu ternyata tidak berumur lama ketika kita mengalahkan Korea Selatan dan menyingkirkannya. Nah, sekarang setelah membahas kaum ubi kayu tadi, kita tinggalkan dulu kaum pemakan ubi kayu. Sekarang kita membahas pertandingannya ya. Di pertandingan ini saya memiliki 3 catatan penting ya, 3 catatan penting di dalam kekalahan kita melawan Uzbekistan ini. Pertama, di sini pembuktian bahwa pelatih online di sini yang sangat ribut sebelumnya mencerca Sintayong, kenapa tidak menurunkan Sananta, kenapa pemain mandul seperti Rafael Struijk terus diturunkan. Nah, tadi malam kita melihat semuanya jawabannya ya. Lini depan Indonesia, lini serang Indonesia itu memang sangat berbeda dengan tidak adanya Rafa Struijk. Tidak ada pemain yang terus rajin mencari ruang, tidak ada pemain yang begitu kuat memegang bola, tidak ada pemain yang menarik pemain lawan ke arah dia sehingga pemain lain leluasa untuk masuk ke gawang. Itu terasa sekali ya. Sananta memang finisher yang bagus gitu, tapi di dalam pertandingan seperti tadi malam kita lihat ternyata peran Struijk dalam level pertandingan seperti itu jauh lebih dibutuhkan. Bagaimana dia bergerak mengacaukan pertahanan lawan, dan apalagi ketika melawan Korea dia akhirnya pecah telur, mencetak 2 gol sekaligus. Terasa sekali ketidakhadiran Struijk tadi malam. Tapi sekali lagi, meskipun Struijk bisa hadir tadi malam, bukan berarti kita akan bisa unggul melawan Uzbekistan ya. Di pertandingan tadi malam kita melihat dengan jelas bagaimana beda kualitas antara Uzbekistan dengan kita ya. Mereka menurunkan sekitar 50% pemain nasional mereka di tim ini, dan Uzbekistan dan kita adalah 2 tim yang paling banyak menurunkan pemain nasional di dalam turnamen ini. Kalau kita mungkin sekitar 80% pemain kita itu adalah pemain nasional yang di line up, Uzbekistan 50%. Dan harga memang tidak bohong ya. Kalau satu pemain Uzbekistan itu setara dengan lebih dari harga seluruh pemain kita dan pemain di CSKA Moskow, dan satu pemain RC Lens dari Liga Prancis yang sudah pernah tampil di Liga Champions dan Liga Eropa bermain tadi malam, kita lihat mereka itu memang tidak ada habisnya bermain. Segala cara kita coba itu tidak bisa menembus pertahanan mereka, sampai akhirnya satu lemparan ke dalam dari Arhan itu yang kemudian golnya dibatalkan oleh wasit, dan itu adalah keberuntungan. Karena apa? Memang satu-satunya kemungkinan kita bisa menang melawan tim yang sangat dominan seperti Uzbekistan tadi malam itu adalah melalui keberuntungan ya. Dan diakui atau tidak, sebenarnya Dewi Keberuntungan atau Dewi Fortuna sebenarnya sudah sangat memihak kita tadi malam ya. Bayangkan saja ada 3 kali tendangan dari tendangan dan sundulan pemain Uzbekistan itu terkena tiang atau mistar gitu. 3 kali. Itu apalagi namanya kalau bukan keberuntungan gitu ya. Dan kemudian serangan mereka berapa kali dipatahkan oleh barisan pertahanan kita gitu. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang ini, kalau misalnya ada dari Indonesia, karena kita sangat orang-orang beragama di sini percaya dengan bahwa doa kita itu akan sampai, ya bisa saja, sah saja kalau ada yang meyakini bahwa doa-doa kita itu berhasil sampai di sana. Buktinya Dewi Keberuntungan melindungi kita di situ, beberapa yang seharusnya 100% gol, tidak gol ke gawang kita gitu. Tapi segala macam keberuntungan itu tidak akan cukup ketika wasit memilih untuk merugikan kita. Merugikan kita ya. Kita lihat bagaimana keputusan dari Shen Yinhao
beberapa kali sangat kontroversial. Pertama, misalnya ketika Witan dilanggar di situ, dicek apakah penalti atau kemudian tendangan bebas. Di beberapa video, beberapa foto yang kita lihat sebenarnya itu ya bola lebih dahulu mengenai kaki Witan sebelum dia disambar gitu. Jadi itu sangat bisa diperdebatkan, dan kemudian pembatalan gol tadi juga bisa diperdebatkan, dan yang paling parah itu kartu merah untuk Ridho gitu. Di kartu merah untuk Ridho ini terlihat Ridho menendang bola dan dia tidak ada gerakan tambahan. Pemain Uzbekistan datang menyerbu dan kakinya dan badannya itu ya pedang warisan nenek moyangnya itu terkena kaki Ridho. Itu bukan kesalahan Ridho. Tidak ada unsur kesengajaan kenapa Ridho di kartu merah seperti itu. Jadi memang wasit ini sangat meragukan ya, dan sangat meragukan. Di sini saya lihat banyak beberapa ya penonton Indonesia dan komentator mengatakan bahwa wasit sudah dibayar, Uzbekistan bayar. Saya tidak yakin. Terus terang saya kalau Uzbekistan membayar untuk pertandingan ini sepertinya tidak ya. Karena apa? Karena mereka memang kekuatannya di atas kita gitu. Mereka yakin sekali menang, tidak perlu mereka untuk membayar wasit. Dan juga Uzbekistan ini bukan negara yang sangat kaya gitu. Secara GDP, bukan hanya GDP, pendapatan per kapita pun mereka masih di bawah kita gitu. Jadi nggak logis juga kalau mereka membayar wasit. Tapi apakah wasit tidak dibayar? Nggak bisa juga kita bilang begitu. Karena apa? Karena kita tahu negara tempat kantor AFC ini berada, sebut saja namanya Malaysia, itu adalah negara yang melegalkan judi. Ya, melegalkan judi-judi bola ini, dan sudah sangat terkenal di dunia kalau mereka ini adalah rajanya match fixing gitu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat biasa di Malaysia. Kita lihat nih berita ini, mulai dari berita lokal mereka, berita di luar negeri, di Inggris begitu. Dan mereka dalam match fixingnya ini tidak hanya main internasional, tapi juga sudah go internasional gitu, bukan hanya di liga lokal mereka. Pertandingan di Liga Inggris pun mereka mainkan, coba, dengan ditangkapnya salah seorang bandar judi asal Malaysia. Ini itu sempat heboh dulu beritanya gitu. Jadi kemudian ada juga cerita dari Taufik Hidayat yang didekati oleh bandar judi asal negara tersebut. Jadi yang bukan tidak mungkin ya, meskipun kita tidak bisa memastikan karena tidak ada bukti-buktinya, tapi indikator ke arah situ jelas, karena itu negara itu memang melegalkan judi. Bahkan dulu sempat ada toto yang halal bagi mereka, toto Islam gitu, yang Islami. Itu bukan tidak mungkin bahwa ini wasit ini dibayar bukan oleh, kalau memang betul dibayar, bukan dibayar oleh Uzbekistan, tapi oleh bandar judi dari negara tempat kantor AFC itu berdiri gitu. Nah, kemudian ini mungkin agak jauh teori konspirasi ketiga ya. Teori konspirasi ketiga bahwa 4 semifinalis di Piala Asia U23 ini, 2 diantaranya tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara juara dari kompetisi ini nanti akan satu grup dengan Israel di Prancis, di Olimpiade Prancis itu, di Paris. Dan kalau Indonesia sampai lolos ke final dengan keberuntungan, tentu saja bisa jadi kemudian juara, itu akan merepotkan. Kita akan bertemu dengan Israel. Nah, kalau Irak dengan Jepang, memang diperkirakan Irak akan kalah dengan Jepang gitu ya. Jadi untuk itu bisa jadi juga itu dihambat logis. Tapi bagi saya sih lebih logis ya permainan dari bandar judi tadi. Tapi ada spekulasi seperti itu. Ini tidak bisa, saya pikir kecil kemungkinannya meskipun ada gitu, meskipun ada. Tapi bagi kita sebenarnya itu suatu yang patut disyukuri juga. Di satu sisi kita terhindar dari bertemu Israel, menghindari segala macam kontroversi dan keributan karena kita cuma mau main bola. Sekarang kita tinggal fokus untuk menghadapi Irak, untuk meraih tiket yang tersisa ke Olimpiade. Ada 2 tiket lagi yang belum diraih setelah tiket sebelumnya diambil oleh Jepang dan Uzbekistan. Masih ada 2 tiket lagi yang diperebutkan antara kita dengan Irak, dan nanti siapapun yang kalah antara kita melawan Irak akan memperebutkannya melawan wakil Afrika, Guinea, nanti di Paris ya bulan Mei. Jadi kita, para penggemar sepak bola Indonesia, kita tidak usah terlalu bersedih karena pertandingan tadi malam bukanlah pertandingan hidup mati seperti ketika melawan Korea.
pertandingan tadi malam hanyalah pertandingan untuk masuk Olimpiade di Paris yang memiliki 3 pintu. Pertandingan tadi malam hanyalah pintu pertama dan kita gagal melewatinya, tapi masih ada 2 pintu lagi yang akan kita lalui. Untuk itu, mari kita berfokus, semoga di pintu kedua nanti bisa kita lewati. Dan Sintayong bersama tim kita sudah menunjukkan bahwa ketika kita ditekan seperti ketika melawan Qatar, kita bisa bangkit kembali melawan Australia. Mudah-mudahan nanti melawan Irak kita bisa bangkit dan mengambil 1 tiket dari Asia, yang mana itu nanti akan membuat kita satu grup dengan Argentina, kalau kita bisa memenangkannya, satu grup dengan Argentina dan Maroko, gitu ya, dan itu akan menjadi satu pengalaman yang luar biasa bagi tim nasional kita. Semoga bisa lewat, karena kalau lewat ini kita akan tampil dengan timnas utama bisa dikatakan, karena Elkan Baggett sudah sembuh dari cedera dan itu bisa dibawa, dan ada nanti tambahan 3 pemain di atas U23, dan itu kita bayangkan kalau itu dari Jay Itzes, kemudian Profesor Toha dan Retno Mangun, ini udah tim utama kita yang tampil nanti di Olimpiade. Ya, jadi begitu. Sejauh ini kita sudah cukup baik bagaimana mendukung tim nasional kita. Meskipun kalah seperti sekarang, saya tidak membaca adanya hujatan-hujatan kepada tim kita, kecuali bot-bot ya yang akun goib di berbagai platform media sosial yang seperti diorkestrasi untuk membuat narasi-narasi berbau filsafat toilisme yang menghantam tim nasional kita. Tapi orang-orang yang nyata, orangnya yang nyata wujudnya, semuanya mendukung timnas Indonesia. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.